Halo anak-anak Indonesia hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah menghadapi masalah. Masalah di sekolah, di rumah, dalam pertemanan, bahkan dalam diri sendiri. Pertanyaannya, bukan lagi apakah kita akan menghadapi masalah, tetapi bagaimana cara kita menyikapi dan menyelesaikan masalah tersebut. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas bagaimana prinsip moderasi beragama membantu kita dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan secara bijaksana, khususnya sebagai pelajar dan juga umat Buddha. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah belajar, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan, mengidentifikasi permasalahan hidup apa yang sering dialami oleh pelajar. Menjelaskan prinsip moderasi beragama dalam menyikapi masalah, serta menerapkan prinsip tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan berkebinekaan global. Sudah siap untuk belajar? Mari kita naikkan semangatnya dan fokusnya. Mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Anak-anak hebat, masalah bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian alami dari kehidupan manusia. Sebagai pelajar, kalian mungkin menghadapi perbedaan pendapat dengan teman, tekanan akademik, konflik di keluarga, kebingungan menentukan sikap di tengah perbedaan nilai dan pandangan. Disinilah sikap beragama yang moderat sangat dibutuhkan, agar masalah tidak diselesaikan dengan emosi atau sikap ekstrim. Bagaimana prinsip keseimbangan dalam menghadapi masalah? Prinsip utama moderasi beragama adalah keseimbangan. Dalam menghadapi masalah, sikap ekstrim sering muncul. Misalnya, mudah marah dan menyalahkan orang lain, menarik diri dan menghindari masalah, menganggap diri paling benar. Sikap moderat mengajak kita untuk menenangkan diri sebelum bertindak, mempertimbangkan perasaan dan sudut pandang orang lain, mengambil keputusan secara rasional dan etis. Inilah wujud jalan tengah dalam kehidupan nyata. Prinsip pengendalian diri dan tanggung jawab. Dalam menghadapi masalah, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Namun, sikap dan respon kitalah yang menentukan arah penyelesaiannya. Penerapan prinsip moderasi beragama terlihat ketika kita menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain saat emosi, tidak bereaksi berlebihan terhadap adanya perbedaan, bertanggung jawab atas keputusan dan juga tindakan kita sendiri. Sebagai pelajar Buddhis, pengendalian diri ini mencerminkan kebijaksanaan dalam bertindak, kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki akibat. Inilah wujud nyata. Lalu bagaimana prinsip menghargai perbedaan dalam permasalahan sosial? Banyak permasalahan hidup muncul karena perbedaan. Perbedaan pendapat, latar belakang, atau keyakinan atau agama. Sikap moderasi beragama membantu kita untuk mendengarkan tanpa menghakimi,
berdialog tanpa memaksakan kehendak, mencari solusi bersama, bukan kemenangan pribadi. Di lingkungan sekolah, prinsip ini terlihat ketika konflik diselesaikan melalui musyawarah. Kemudian perbedaan pandangan tidak berujung pada perundungan. Semua pihak merasa dihargai. Ini adalah praktik nyata berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pelajar. Prinsip welas asih dalam menghadapi masalah pribadi dan sosial. Anak-anak Indonesia hebat. Moderasi beragama juga menekankan pentingnya welas asih, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Dalam menghadapi masalah, kita belajar memahami kesulitan orang lain, tidak mudah menghakimi kesalahan orang lain, memberi ruang untuk memperbaiki diri. Sikap welas asih dapat membantu kita untuk mengurangi konflik, menumbuhkan empati, menciptakan hubungan yang lebih sehat. Inilah kekuatan batin yang membuat kita tangguh tanpa menjadi keras. Moderasi beragama sebagai bekal hidup. Prinsip moderasi beragama bukan hanya berguna di sekolah, di masyarakat, tetapi menjadi bekal penting sepanjang kehidupan. Ketika kita sudah terbiasa untuk bersikap seimbang, mengendalikan diri, menghargai perbedaan, mengedepankan welas asih, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang dewasa secara emosional, bijaksana dalam mengambil keputusan, siap hidup di tengah masyarakat yang beragam. Bagaimana keterkaitan dengan berkebinekaan global? Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam menghadapi masalah hidup mencerminkan dimensi berkebinekaan global. Apa sajakah itu? Yang pertama, mampu hidup bersama dalam perbedaan. Kemudian mampu bersikap adil dan empatik. Mampu menjaga identitas diri tanpa menutup diri terhadap orang lain. Anak-anak hebat yang berkebinekaan global adalah pelajar yang tenang dalam menghadapi masalah, bijak dalam menghadapi perbedaan, membawa kedamaian di lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang coba renungkan sejenak. Masalah apa yang sering kalian hadapi akhir-akhir ini? Prinsip moderasi beragama apa yang bisa kalian terapkan untuk menyikapinya? Nah, anak-anak Indonesia hebat yang berbahagia, permasalahan hidup tidak bisa dihindari, tetapi cara kita menyikapinya bisa kita pilih. Dengan prinsip moderasi beragama, kita tidak terjebak pada sikap ekstrim. Kita belajar bersikap bijaksana dan manusiawi. Kita menjaga keharmonisan diri dan juga lingkungan. Sebagai pelajar Buddhis, jadikan kebijaksanaan sebagai landasan. Hidupkan welas asih dalam setiap tindakan kita. Hadapi masalah dengan sikap moderat dan berimbang. Inilah yang harus kita praktikkan setiap saat. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video berikutnya dengan materi yang berbeda. Jangan lupa gunakan LMS belajarbuddha.id untuk membaca, kemudian mengerjakan soal-soal kuis. Tetap bersemangat untuk selalu berbuat baik di mana saja dan kapan saja. Semoga kita semua mampu bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Sabe sata bontu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.